Cina sudah berdiri di Bengkulu sejak 1600 tahun lalu saat Inggris masih berkuasa di Bengkulu. Masyarakat Tionghoa mulai mengungsi setelah diizinkan masuk oleh Kongsi Dagang Inggris East India Company. Awalnya orang-orang Cina yang masuk ke Bengkulu adalah kelompok-kelompok kecil. Mereka merupakan kelompok dari orang-orang miskin yang merantau dan belum mempunyai tempat tinggal yang menetap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, perkenalkan nama saya Hardiansa sebagai sejarawan Bengkulu. Berbicara mengenai kampung Cina, Bengkulu khususnya, itu tidak lepas dari perkembangan perdagangan yang ada di Provinsi Bengkulu ya, khususnya itu di dekat Fort Marlborough atau Benteng Marlborough. Pada awalnya pusat kekuasaan Inggris itu terletak di di Fort York ya, di Pasar Bengkulu, karena tahun 1685 Inggris mendarat di sana, mendirikan sebuah faktori ya, mendirikan sebuah benteng yang namanya Benteng York, dan bertahan hingga sekitar tahun 1711 sampai 1712. Namun karena benteng ini mengalami sebuah dinilai tidak strategis untuk pertahanan perang, belum lagi wabah penyakit yang muncul membuat tentara Inggris pada waktu itu banyak yang meninggal, maka dipilihlah ujung karang yaitu Benteng Marlborough untuk dijadikan sebagai factory ataupun kemudian fort ya, benteng yang digunakan Inggris bukan hanya sebenarnya untuk pertahanan, tetapi juga untuk mengumpulkan hasil lada yang dimonopoli oleh Inggris pada waktu itu di Bengkulu. Namun kemudian ada satu pemikiran Inggris pada waktu itu, ketika ujung karang itu sudah dibuat menjadi benteng, mereka akhirnya kemudian menempatkan penduduk-penduduk Cina dari luar Bengkulu itu untuk di sana. Jadi diletakkan di dekat benteng. Nah, kenapa kemudian diletakkan di sana? Karena gini, Inggris memiliki sebuah pemikiran bahwa ketika perdagangan di sebuah daerah itu ingin maju, maka letakkan saja penduduk Cina di sana atau penduduk Tionghoa di sana, karena mereka adalah kaum pedagang seperti itu yang sudah teruji, ya sudah teruji. Maka yang mendatangkan pertama kali orang-orang Cina itu ke kampung Cina itu pada waktu dulu itu adalah Inggris, dan memang itu disengaja. Mengapa kemudian Inggris tidak meletakkannya jauh dari pusat perbentengan? Karena ini juga bisa berbahaya. Inggris tidak mau kemudian terjadi asimilasi, terjadi akulturasi, tidak bisa diawasi kalau jauh, gitu ya. Sehingga mereka nanti bisa saja memberontak, bisa saja menggalang kekuatan, bisa saja bekerja sama dengan pribumi untuk menentang Inggris. Maka diletakkanlah di dekat Fort Marlborough untuk bisa diawasi secara penuh. Sebenarnya gelombang kedatangan Cina itu bisa dibagi dalam beberapa fase. Ada penelitian dari Dedi Hardiansa Putra berkaitan dengan peran politik orang Tionghoa Bengkulu ya di kancah nasional maupun di kancah lokal. Jadi dia mengatakan dari hasil penelitiannya ada beberapa fase orang-orang Cina itu datang ke Bengkulu atau orang-orang Tionghoa itu datang ke Bengkulu. Jadi ada fase pertama itu fase ketika didatangkan oleh Inggris ya, karena rata-rata mereka mencoba mencari keuntungan di daerah yang baru. Ada kemudian pertempuran yang terjadi di negara asalnya, tempat asalnya, ada wabah penyakit dari tempat asalnya, mereka kemudian pergi berlayar, berlabuh, dan akhirnya menemukan Bengkulu sebagai tempat berpijak mereka ataupun sebagai tempat menetap mereka. Yang kedua, ada fase kedatangan orang Cina itu setelah itu ya. Karena tidak hanya satu fase saja dia datang, tapi setelah itu ya, pada masa setelah Traktat London tahun 1824, kekuasaan Inggris berganti dengan kekuasaan Belanda, maka datangnya penduduk-penduduk Cina itu semakin masif ya, penduduk Tionghoa itu semakin masif seperti itu. Dan Belanda juga akhirnya mengapresiasi keberadaan etnis Tionghoa di sana dengan mendirikan dan menunjuk satu kapiten Cina. Ya, ada kapiten Cina di situ khusus untuk memimpin orang-orang Cina. Ya. Jadi ada kapiten Cina yang ditunjuk oleh Belanda seperti itu untuk di kampung Tionghoa ataupun kampung Cina itu.
Nah, setelah itu ada fase ketiga itu, fase ketiga dan keempat itu adalah fase-fase pasca kemerdekaan, terutama pada tahun 1998 saat kerusuhan anti Cina itu berkembang di seluruh Indonesia, khususnya di kota-kota besar seperti Medan, Palembang, Jakarta, Surabaya, Semarang, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya mereka lari mencari satu daerah yang aman, mencari satu daerah yang bisa menjadi tempat perlindungan sementara, dan itu adalah Bengkulu. Jadi pada waktu itu migrasi orang-orang Tionghoa diperkirakan juga cukup banyak untuk mencari keselamatan diri dan keselamatan hartanya itu untuk lari ke Bengkulu seperti itu. Jadi itu fase-fase kedatangan mereka. Nah, dalam perdagangan itu dia orang Tionghoa datangnya itu dari sungai-sungai kan, yang dimana kan banyak sungainya, langsung ke Bengkulu melalui darat. Mungkin kalau dari dulu sih Bengkulu mana itu cukup lama, bisa berhari-hari ya mungkin. Nah, setelah itu tinggalnya di kampung Cina ini, dan para pedagang dari orang Tionghoa itu mulai berdagang. Perdagangannya yang tahu dari Romo itulah karet, kopi, cengkeh. Nah, itu yang banyaknya. Tapi kalau dalam penjajahan komponi masih kita di Sumatera atau Bengkulu ini lada yang sering kita perdagang jual belikan. Nah, dengan perkembangannya perdagangan ini, mulai dari pengusaha-pengusaha orang Tionghoa di sini mulai melirik atau kapal-kapal yang arahnya mungkin ke daerah Padang. Nah, jadi barang-barang dari yang di Bengkulu seperti kopi, karet, atau cengkeh itu bisa dibawa ke Padang. Mungkin kalau dari Padangnya bisa, mungkin kotanya sudah maju, mungkin bisa diekspor ke tempat yang lebih luas lagi. Nah, karena dulu memang di kampung Cina ini adalah pusat dari perdagangan, baik itu tekstilnya, semen, bangunan, itu berpusat di kota Bengkulu ini, adalah di kampung Cina ini. Maka kampung Cina ini sangat ramai sekali. Nah, setelah kejadian kebakaran di kampung Cina yang cukup besar ini menghanguskan daerah kampung Cina ini, nah mulai kampung Cina ini sepi. Jadi tidak ada yang mau berjualan lagi di sini karena daerah ini kan sudah sepi sekali dan dekat dulunya itu kan ke Malioboro yang ada di kanan kita. Makanya sekarang ini di kampung Cina ini disebut dengan jalan wisata karena dekat semuanya. Nah, dari sini juga pas kebakaran itu pemerintah setempat membuat planning untuk dipindahkan ke Suprapto dan ke Lingkar Timur. Karena pemerintahannya juga berbeda, jadi aturannya kalau di Suprapto itu bagian tekstil, kalau yang di Lingkar Timur itu bagian bangunan semua, tapi kenyataannya juga sekarang ini berbeda. Di kampung Cina terdapat tempat ibadah umat Buddha yang disebut vihara. Vihara kadang juga disebut sebagai kuil. Meski demikian, masih banyak orang yang menyebut vihara dengan sebutan kelenteng. Sama seperti rumah ibadah agama lainnya, vihara juga memiliki sejumlah fungsi, antara lain meningkatkan keyakinan para penganut Buddha. Selain itu, vihara juga memiliki fungsi untuk menunjukkan penghormatan kepada Sang Buddha. Vihara juga merupakan salah satu gedung atau tempat ibadah peninggalan dari orang-orang Cina asli yang menetap di kampung Cina pada masanya.
Kalau hari libur kami, apalagi kalau misalnya Sabtu sama Minggu, yang kebanyakan itu duduk di benteng kebanyakan. Dan di sini banyak juga kalau misalnya hari Sabtu Minggu tuh nongkrong-nongkrong, tempat nongkrong anak-anak muda kan banyak di sini. Etnis Tionghoa telah banyak meninggalkan daerah ini. Yang tersisa hanyalah bangunan-bangunan bersejarah yang menjadi saksi bisu bahwa perdagangan di Bengkulu pernah maju.